Ya mungkin untuk yang tadi kita sensor saja ya, nanti pesan kepada editornya mungkin itu disensor aja karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam Pubdek, podcast perkembangan dakwah dan cerita kampus. Cerita-cerita sambil dakwah di kampus. Alhamdulillah, episode pertama kemarin sudah kita launching. Meskipun masih sedikit pendengarnya. Nah, saat ini kita sudah berada di episode yang kedua dari podcast perkembangan dakwah dan cerita kampus, di mana harapannya untuk episode ini akan lebih banyak yang terhubung dengan kita karena bahasannya yang semoga saja menarik untuk audiens nanti ya. Langsung saja, saat ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang tak kalah luar biasa dari episode yang sebelumnya, yaitu kita sudah kedatangan Direktur Badan Manajemen Masjid SKI PPNS Kabinet Sahabi, Saudara Muhammad Zulfikar Rahmat. Assalamualaikum Mas Zulfikar. Waalaikumsalam Mas Odi. Bagaimana kabarnya di puasa Ramadan tahun ini? Alhamdulillah masih diberi nikmat sehat, masih diberi nikmat Islam, masih diberi nikmat iman, dan masih diberi nikmat untuk bisa merasakan dan memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Mas Odi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Mas Zulfikar, di tahun ini masih dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang penuh berkah. Semoga kita semua bisa memaksimalkan Ramadan tahun ini untuk menggapai pahala yang sebanyak-banyaknya. Berbicara mengenai bulan Ramadan dan juga puasa di tahun ini, Mas, tentunya dari Mas Zulfikar ini memiliki aktivitas dan kesibukan tersendiri kan. Nggak mungkin kita sahur, kemudian subuhan, lalu tidur sampai maghrib. Itu seperti pelatihan meninggal. Nah, mungkin dari Mas Zulfikar kesibukannya ini seperti apa, Mas, di bulan puasa ini? Nggih, siap. Ya, tentunya nggak tidur aja dong, Mas Odi. Kesibukan saya ya yang pertama kuliah daring, terus ya berusaha memaksimalkan dan meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini, serta ya mengikuti event-event seperti lomba juga alhamdulillah. Terus juga alhamdulillah masih diberi nikmat pusing mengurusi kegiatan berlayar pada tahun ini, Mas. Baik, Mas, terima kasih. Berarti cukup banyak juga ya aktivitasnya, meskipun di bulan Ramadan ini kita sudah ya mungkin sedikit terkuras energinya untuk puasa, tapi ternyata Mas Zulfikar ini masih memiliki banyak aktivitas. Nah, berbicara mengenai kesibukan yang pusing memikirkan berlayar, Mas. Ngomong-ngomong, berlayar itu apa sih? Oke, Mas Odi. Jadi berlayar itu salah satu program kerjanya dari Badan Manajemen Masjid SKI PPNS ya. Jadi berlayar itu apa sih? Berlayar itu akronim dari bersama di Kemilau Cahaya Ramadan. Nah, berlayar itu sendiri yaitu serangkaian kegiatan, serangkaian acara yang terlaksana di bulan Ramadan, khususnya di kampus kita PPNS. Gitu, Mas Odi. Jadi berlayar itu sebagai bentuk atau wujud dari kita menyemarakkan Ramadan di kampus, seperti itu ya, Mas? Ya, betul sekali, Mas Odi. Jadi berlayar ini tujuan utamanya yaitu untuk menyemarakkan Ramadan di kampus kita tercinta, yaitu Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ini, agar kita bisa menyambut, meriahkan keberkahan bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Baik, Mas, terima kasih atas jawabannya. Tentunya dari berlayar itu sendiri pasti ada banyak kegiatan yang dijalankan kan ya, Mas. Bukan cuma satu kegiatan saja kan, karena itu
tema besarnya seperti itu ya, acara besarnya gitu. Mungkin bisa dijelaskan nih Mas untuk apa namanya kegiatan-kegiatan dalam berlayar 1442 Hijriah ini. Betul sekali Mas Odi. Jadi berlayar ini kan serangkaian acara ya. Jadi di berlayar ini ada banyak sekali acara yang dimulai dari Tarhib Ramadan, terus buka bersama setiap hari di Masjid Barul Ulum, terus sholat tarawih berjamaah, tadarus Quran, dan juga buka bersama anak yatim, serta masih banyak lagi lah kegiatan-kegiatan yang offline maupun online begitu. Untuk kegiatan offline sejauh ini yang sudah terlaksana kira-kira apa Mas? Kan mengingat kita juga dalam situasi pandemi seperti ini nih. Kalau di Ramadan tahun lalu kan kita tahu sendiri bahwa SKIP PNS sepenuhnya itu memeriahkannya secara online. Dan untuk tahun ini saya lihat juga masih sama, bahwa ada penguploadan konten Ramadan di Instagramnya SKIP PNS ya. Mungkin teman-teman yang belum follow bisa follow ya di @SKIWPNS gitu. Nah, untuk kegiatan offline-nya seperti apa sih Mas? Karena di tahun kemarin kan online seperti itu. Oke, jadi kegiatan offline yang telah terlaksana alhamdulillah yaitu kobar atau buko bareng di Masjid Barul Ulum, terus sholat tarawih berjamaah, serta tadarus Quran di Masjid Barul Ulum. Nah, itu yang offline. Benar kata Mas Odi tadi juga, untuk kegiatan-kegiatan online kita yang telah terlaksana yaitu konten Ramadan di IG SKIP PNS, terus juga khataman Quran online, dan juga kajian targhib Ramadan. Itu yang telah terlaksana Mas Odi. Luar biasa ya, ternyata dari SKIP PNS itu sendiri memiliki ragam inovasi dalam menghadapi situasi yang seperti ini dengan diadakannya kegiatan yang secara hybrid ya. Jadi ada kegiatan yang offline maupun kegiatan yang online, dan sama-sama digunakan untuk memeriahkan bulan suci Ramadan ini. Nah, mungkin ini Mas, ada kendala-kendala atau tidak ya untuk mengadakan kegiatan di kampus. Nah, mungkin dari kendala di atasan atau kendala dengan tempatnya seperti apa Mas, mengingat ya mungkin agak sedikit berbeda gitu ya untuk protokol terkait dengan kegiatan kemahasiswaan tahun ini. Mungkin bisa dijelaskan Mas. Nah, oke, siap Mas Adi. Jadi ini ada cerita menarik sih dari yang ditanyakan Mas Adi tadi. Jadi aku mau cerita sedikit nih. Di berlayar pada tahun ini itu awalnya kita dari teman-teman PMM itu udah konsep sih sebenarnya, konsep ya hybrid juga. Namun untuk kegiatan offline kami waktu itu konsepnya itu masih belum berani masuk ke kampus gitu sih. Dan kita masih menjalankan itu bulan berapa itu, bulan Februari itu. Jadi kita oprek panitia dan kita susun proposal dan lain-lain, udah mau ngajukan ke direksi dengan konsepan awal tadi. Namun ya saya pribadi memikirkan Badan Manajemen Masjid ini kan tak jauh dan tak luput dari takmir Masjid Barul Ulum kan. Jadi saya sebelum maju ke direksi itu hendak konsultasi dulu ke Pak Budi Prasojo selaku takmir Masjid Barul Ulum kan. Nah, itu udah hamin berapa itu, udah hamin 1 bulan itu saya konsultasi ke Pak Budi Prasojo kan. Nah, sampainya ke Pak Budi Prasojo, ternyata dari Pak Budinya itu ingin kita itu menyemarakkan Ramadan itu ya di kampus, kita memakmurkan Masjid Barul Ulum begitu. Padahal itu udah hamin sebulan dan proposal udah terlaksana. Dan dari situ setelah berbincang-bincang dengan Pak Budi, saya juga
tergerak gitu ya. Saya juga gimana ya, bener juga Ramadan kok kita nggak di masjid, masjid PPNS jadinya mati kan. Padahal sesuai firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha ilallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Yang berarti kan, yang artinya dari ayat tersebut yaitu sungguhnya yang memakmurkan masjid adalah masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, dari ayat tersebut kan kita diharuskan untuk memakmurkan masjid ya, terutama di bulan Ramadan ini. Nah, oleh karena itu setelah dari Pak Budi Prasetyo tadi kan akhirnya kita merombak semua konsepan kita. Jadi yang tadinya hanya online dan hanya offline-nya cuma di luar kampus, kita mau memfokuskan untuk memakmurkan kembali Masjid Darul Ulum di tengah pandemi ini. Dan setelah dari Pak Budi Prasetyo itu pun itu masih panjang ya, nggak mudah. Jadi setelah dari Pak Budi saya langsung menuju ke pembina SKIP PNS yaitu Pak Imam Mahfuzi kan, untuk mengonsultasikan kegiatan ini, hal ini. Nah, saya langsung sowan ke beliau. Nah, itu bagaimana Mas reaksi dari Pak Imam sendiri selaku pembina? Kan kalau dari takmir tadi kan sudah dijelaskan bahwa kegiatan itu ya kita juga harus memakmurkan masjid gitu, jangan cuma online gitu. Nah, mungkin dari reaksi Pak Imam ini bagaimana, kan menarik sekali ini ceritanya. Oke, siap. Jadi waktu itu ceritanya saya sama ditemani teman saya kan, Mas Gema itu meluncur ke rumahnya Pak Imam Mahfuzi di Sidoarjo, subuh-subuh itu Mas. Jadi ke rumahnya beliau sowan untuk membicarakan hal itu, dan alhamdulillah respon dari Pak Imam juga mendukung dengan baik. Namun ya itu tadi, karena di tengah pandemi ini kan tetap dari Pak Imam sendiri tidak bisa membantu banyak gitu kan. Namun Pak Imam mensupport dengan penuh lah istilahnya kepada kami. Jadi pokoknya Pak Imam itu mensupport banget lah untuk itu. Ya Pak Imam hanya berusaha kita harus ya itu memperjuangkannya. Jadi saya langsung memperjuangkan berlayar inilah istilahnya. Jadi ke satgas, ke direksi, ke mana-mana gitu untuk memperjuangkan berlayar di kampus ini gitu Mas Odi. Dan alhamdulillahnya berlayar di tahun ini bisa dilaksanakan secara offline juga di kampus ya. Jadi panjang sekali kalau kita melihat perjuangan dari teman-teman BMM ini untuk dan juga dari panitia berlayar juga pastinya ya, untuk mengadakan kegiatan dalam menyemarakkan bulan Ramadan, yaitu dengan adanya berlayar ini. Tentunya kan Mas, untuk mengadakan kegiatan secara offline tadi kan dijelaskan bahwa kita saat ini harus menghadap ke Satgas terlebih dahulu kan ya. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Mas, pengalamannya gimana sih menghadapi Satgas COVID-19 dari PPNS sendiri sehingga acara berlayar ini bisa terlaksana gitu Mas. Oke, siap. Jadi ya benar seperti kata Mas Adi sebelumnya kan. Jadi alhamdulillah kita teman-teman PMM dan seluruh panitia berlayar khususnya yang telah berjuang untuk berlayar ini. Nah, masalah dengan Satgas Covid PPNS tadi ya tentu saja tak lupa kita berterima kasih kepada Pak Budi Prasetyo kan, karena
beliau juga yang membantu kita untuk ke Satgas Covid. Nah, ya tadi dari Satgas Covid-nya awalnya juga agak gimana ya, masih belum percaya sepenuhnya sih ke kita. Namun alhamdulillah dengan kita meyakinkan Satgas Covid-19 di PPNS ini, alhamdulillah kita diperbolehkan untuk mengadakan kegiatan di Masjid Bahrul Ulum. Namun ya tadi tetap dengan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat. Terus sebelum acara juga kita, beberapa panitia inti itu harus melakukan swab test dan lain-lain lah. Pokoknya semua kegiatan juga harus dipertanggungjawabkan protokol kesehatannya kepada Satgas Covid-19 PPNS. Begitu Mas Odi. Ya luar biasa sekali ya, berarti dalam penanganannya bahwa berlayar ini sudah mengikuti protokol kesehatan gitu teman-teman. Nah ini juga berhubung saya kan juga sering ke kampus juga untuk mengikuti kegiatan berlayar ini ya, meskipun bukan panitia sih sebenarnya ya, tapi ya nggak ada salahnya kan kalau kita ikut memeriahkan juga. Nah bahwa kalau saya melihat itu dari panitia setiap hari itu sebelum acara yang kobar itulah, katakan buka bareng itu kan ya. Nah itu dari panitia itu harus ngepel, kemudian nyapu masjid, itu pokoknya harus bersih, harus steril gitu. Terus dari jamaah yang mau masuk juga diperiksa suhu tubuhnya dulu, terus kemudian di apa namanya, disuruh untuk cuci tangan, dan juga ada yang pakai hand sanitizer juga gitu. Bahwa sebelum masuk masjid memang kondisinya harus benar-benar steril. Jadi ketika itu nanti acara sudah berjalan, maka ya dapat meminimalisir lah untuk penyebaran virus-virus berbahaya. Ya semoga saja sampai akhir nanti tetap istiqomah, dan juga dari teman-teman yang hadir yang ikut acara di kampus juga tetap diberikan kesehatan, dan kita bisa bersama-sama menyemarakkan Ramadan tahun ini hingga akhir. Nah tentunya Mas, berkaitan dengan protokol kesehatan yang diterapkan dalam kegiatan berlayar ini ya, bagaimana sih reaksi dari jamaah yang hadir itu sendiri? Mungkin bisa diceritakan nih Mas. Oke Mas Odi, terkait reaksi jamaah sendiri, jamaah MBU terutama yang kobar dan salat tarawih tertarus ini kan mayoritas dari kalangan mahasiswa sendiri. Nah dari reaksinya sendiri sih kebanyakan banyak yang apa ya, kayak acuh tak acuh gitu tentang protokol kesehatan. Terus ada yang menyepelekan, dibuat guyonan gitu sih. Kadang waktu disuruh diarahkan agar menjaga jarak, ada yang ogah-ogahan, ada yang kayak apa ya, ya kayak ngerundel gitulah istilahnya. Ya emang sulit sih, kami akui sulit. Namun tapi tetap bakal kita ingatkan, kita himbau ke teman-teman dan para jamaah Masjid Bahrul Ulum itu sendiri gitu. Nah terkait itu juga saya dan kami selaku panitia mau titip pesan sih ke teman-teman jamaah, ke para jamaah Masjid Bahrul Ulum waktu kobar, sholat tarawih ataupun tadarus. Ya kami harap lah, kami mohon agar tetap selalu menjaga protokol kesehatan ya. Ya walaupun banyak dari kita ada yang mikir, alah covid gini lah gitulah, gak usah prokes lah apalah. Namun ya kita sebagai panitia kan juga tetap masih memiliki tanggung jawab kepada Bapak Ibu Satgas Covid-19 PPNS. Jadi kami harap untuk bantuannya lah agar tetap melaksanakan protokol kesehatan yang baik dan benar. Begitu Mas Odi. Jadi seperti itu ya Mas reaksi jamaah. Ternyata masih ada juga ya orang-orang yang mungkin meremehkan atau mungkin malah tidak percaya dengan COVID ini karena kebanyakan ngefollow telur. Nah mungkin percaya konspirasi juga ini Mas. Nah ini mungkin juga sedikit
tantangan juga ya untuk jamaah dan juga untuk panitia sendiri dalam menyadarkan generasi-generasi atau orang-orang yang seperti itu. Ya semoga saja tetap diberikan kekuatan lah Mas, hingga akhir nanti bahwa kegiatan yang tujuannya baik ini jangan sampai menimbulkan korban atau memupuk klaster baru gitu. Ya semoga baik-baik saja lah hingga akhir nanti. Oke Mas, berarti kira-kira ini nanti untuk kegiatan berlayar itu sendiri akan terlaksana sampai kapan sih? Untuk kegiatan berlayar sendiri yang telah kami rencanakan sih Mas, jadi insya Allah sampai hari ke-27 Ramadan sih, begitu Mas. Berarti sampai tanggal 27 Ramadan ya Mas. Nah mungkin setelah kegiatan berlayar ini Mas, sudah serangkaian kegiatannya, apakah dari panitia berlayar sendiri atau BMM ada kegiatan sholat id di kampus atau mungkin takbir keliling Mas? Tapi kalau takbir keliling kayaknya sekarang kan kondisi pandemi, dulu aja apalagi waktu zaman. Nah mungkin dari BMM sendiri seperti apa? Oke, baik Mas Adi. Jadi kalau untuk sholat id berjamaah sih kami belum tahu ya. Kayaknya sepertinya sih nggak ada sih. Soalnya kan melihat dari udah banyak yang mudik juga, begitu sih Mas Adi. Terus untuk yang pertanyaan selanjutnya itu saya Ya mungkin untuk yang tadi kita sensor saja ya, nanti pesan kepada editornya mungkin itu disensor aja karena mungkin. Oke, kita lanjutkan ke bahasan yang berikutnya saja. Kira-kira nih Mas, setelah kegiatan berlayar ini dari BMM sendiri ada kegiatan apa lagi sih? Jadi dari BMM sendiri setelah berlayar ya kegiatannya untuk menyelesaikan proker-proker yang belum terselesaikan sih Mas, gitu aja. Kayak proker resi masjid dan lain-lain begitu Mas Adi. Nah mungkin setelah kita berbincang-bincang panjang lebar berkaitan dengan berlayar dan juga kegiatan BMM kedepannya, dari Mas Zulfikar mungkin ada closing statement atau mungkin pesan-pesan untuk audiens kita agar podcast ini juga bisa berkembang dan juga nantinya semakin banyak yang mendengarkan Mas. Oke, jadi closing statement dari saya ya, jadilah seorang muslim yang mana lebih dari sekedar pergi ke masjid, karena Allah ingin perhatianmu, bukan hanya kehadiranmu. Begitu Mas Odi. Mantap sekali closing statementnya. Nah, jadi teman-teman jangan hanya main-main saja untuk bulan Ramadan ini. Harap dimaksimalkan untuk amalan-amalannya. Karena sejatinya setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Sebab ia hanyalah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjaran padanya secara langsung. Hadis riwayat Bukhari, dan ini merupakan hadis qudsi yang difirmankan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat kita petik dari Pubdeck episode kedua ini. Semoga dari teman-teman masih setia untuk mendengarkan kita hingga menit ini, dan semoga kedepannya Pubdeck ini dapat menjangkau umat yang lebih luas lagi sehingga bisa lebih bermanfaat. Akhir kata, jazakumullah khairan katsir. Saya tutup podcast ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Masih bersama saya Odi Zainal Makhali.